Santuhan yang tidak bisa saya lupakan dan dianggap orang gila waktu itu. Waktu itu saya masih lulus sekolah Alkitab tahun 96. Saya keliling plastik, kerja plastik, dan terkena satu insiden kecelakaan. Waktu kecelakaan motor, saya dibawa Tuhan ke surga, ditunjukin tentang masa depan. Waktu ditunjukkan tentang masa depan, baru saya mengerti satu hal saudara. Bahwa hari-hari yang kita lalui, di sana itu sudah ada. Dari awal sampai akhir hidup kita. Itu rekaman-rekaman apa yang akan terjadi. Bahkan saya bisa ngelihat anak saya, padahal saya belum kenal istri saya dan belum pacaran sama istri saya. Saya sudah ketemu anak saya adalah. Waktu di surga saya ngelihat anak saya segini. Ini siapa Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangan, ketemu istri aja belum dah. Udah ketemu anak dah. Di situ juga rekaman-rekaman apa yang terjadi atas bangsa Indonesia. Ditunjukkan apa yang akan terjadi. Terjadi seperti ini, itu seperti layar lebar seperti ini. Nah di situ saudara ada satu hal yang beritahu tentang masa akan datang. Bahwa Indonesia ini akan mengalami pemulihan. Amin. Nah tetapi sebelum terjadi pemulihan akan terjadi suatu krisis ekonomi. Nah waktu itu ditunjukkan anginnya akan datang di 2018, 2019 dan 2020 Indonesia mengalami stagnat ekonomi dan ekonomi berhenti. Dan setelah itu mengalami stagflasi, ekonomi berhenti, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik, inflasi. Tunjukkan tahun demi tahun. Sampai 2035. Jadi Indonesia akan pulih tahun berapa saudara? Tahun berapa? 2035. Tetapi setitik terang akan datang, setitik loh saudara. 2023. Arti setitik terang ini kita semua akan kembali hidup normal. Nah, di situ saudara ditunjukkan anginnya akan datang di 2018, 1920. Ekonomi berhenti. Sampai terjadi inflasi berapa tahun, kelihatan semua adalah. Nah, saat itu Tuhan beritahu saya, udah waktunya balik, suruh balik. Setelah diberitahu masa akan datang, baru saya balik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan pada waktu saya ada di sana, saya ketemu dua orang yang masih hidup sampai sekarang di sana. Dan kalau saya ngomong tuh geger ribut semua, adalah. Saya ketemu dua orang yang namanya Elia dan Henoh. Mereka masih hidup seperti kita gini nih saudara. Dan mereka bicara pada saya omong-omong dalam suatu bahasa yang saya mengerti saudara. Nah dari situ mereka ngomong kamu ada misi khusus tugasku untuk menyampaikan masa akan datang untuk bangsamu. Baru saya suruh balik. Saudara. Nah setelah itu saya punya misi, punya visi di situ. Nah, 2004 sampai 2014 saya tidak berani untuk menyampaikan berita itu. Kenapa? Karena pasti dianggap orang gila, betul? Dan 2004 itu saya masih menjadi pengaman presiden. Mau ngomong gimana nanti hubungannya nanti dengan komandan saya, Pramono Edi Wibowo. Kalau saya ngomong nanti takutnya media massa gimana, betul? Jadi waktu itu 2004 saya hanya diam aja saudara. Bahwa sudah ditunjukkan masa akan datang sampai 2035. Tapi bagaimana mau nyampaikan ini gimana? Ini kalau saya sampaikan padahal komandan saya Edi Wibowo. Kasat waktu itu dan Pak SBY kan saya bagian untuk pengamanan khusus. Kalau saya sampaikan gimana? Saya tidak berani menyampaikan saudara. 10 tahun saya menjalankan tugas untuk operasi khusus untuk pelayanan, operasi ini, saya jalani semua saudara. Tapi saya mau menyampaikan itu tidak berani saudara. Kenapa tidak berani? Karena kalau saya sampaikan,
pasti ribut, betul enggak ada? Betul? 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 Pro dan kontra. Dan apalagi saya bagian pengamanan khusus di situ. Dan waktu itu saya ngomong sama Letnan Jenderal Romulus Simbolon juga, saya mau nyampaikan, enggak berani saya. Waktu itu dia sebagai One Team Press, Dewan Penasihat Presiden, Sekwan Presiden. Saya ngomong-ngomong, udah, saya tak diam. Nah 2014, saya menemui Pak Gunawan Yusuf, Gulaku Sugar Group. Saya ngomong sama dia, Pak, saya ditunjukkan masa akan datang untuk bangsa ini. Tapi saya kalau menyampaikan, pasti dianggap orang gila. Dan waktu pro dan kontra, mental saya belum siap untuk itu. Kenapa? Karena saya kan masih di bawah Jenderal Pramono Edi 2014 sebelum gimana? Langsung Pak Gunawan begini, coba kamu utarakan. Nanti kamu sampaikan aja setelah kamu resign tidak menjadi pengaman presiden lagi. Sekarang apa yang kamu lihat di masa depan supaya saya bisa menerjemahkan secara logika makroekonominya. Coba apa yang kamu lihat? Anginnya akan datang 2018. Angin itu angin apa? Angin resesi ekonomi. 2018 itu anginnya. 19 dan 2020 ekonomi berhenti. Dan mengalami stagnat ekonomi. Nah setelah itu deflasi inflasi akan bertemu di 2021. Deflasi inflasi ketemu di 2021. Daya beli masyarakat turun, deflasi inflasi. Dan setelah itu mengalami stagflasi tahun sekian. 2022. Langsung dia ngomong ini Pak Gunawan Yusuf. Sekarang saya akan lihat obligasi, sun semuanya makroekonominya Indonesia. Langsung dia gini, Gunawan Yusuf ini ahli di bidang ekonomi, Dara. Dia hitung semuanya. Sugar Group, Gulaku, Dara. Tertek dia ngomong gini. Masuk akal. Tahun 2020, 2021. Prediksi ekonomi utang Indonesia tembus 5.000 triliun 2020-2021 dan dolar akan tembus 14.000. Masuk akal. Terus itu gimana Pak Gun? Dan 2020 akan mengalami stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Tidak bergerak. Langsung dia ngomong, yang bisa membuat ekonomi berhenti. Pertama, bila terjadi perang. Betul? Terjadi apa saudara? Perang. Kerusuhan. Atau kedua adalah wabah. Tapi 2020 akan berhenti, ini apa artinya ya Pak Daud? Pak Daud bersyukur sama Tuhan, di antara berapa miliar manusia di muka bumi, Pak Daud bisa ketemu Tuhan langsung. Langsung saya itu pesannya apalagi? Setitik terang 2023, pemulihan tahun 2035, dia lihat berarti akan ada suatu pemulihan ekonomi yang jangkanya tidak pendek Pak Daud. Langsung setelah itu saya ngomong, dan apa pesannya lagi? Suruh berkebun Pak Gun. Suruh berkebun sama ketahanan pangan. Berarti di masa depan kira-kira tahun 2023-2024 akan terjadi krisis pangan. Langsung dia ingin ngomong, oke, sekarang Pak Daud sudah tahu, saya terjemahkan secara makroekonominya, sekarang Pak Daud maunya gimana? Gini Pak Gun, 2014 ini kan saya berhenti, nanti saya selesaikan tugas saya sampai Pak SBY turun, saya juga ikut berhenti. Oke, itu komitmenmu, bagus. Setelah itu apa lagi? Ya sama saya sudah ngomong sama Ibu Ani Yudhoyono, 2014 saya berhenti. Oke, setelah itu kamu gimana Pak Daud? Kalau saya berhenti, kerja apa? Betul? 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 Nah saya ngomong,
Kalau khotbah Pak Gun, sampai idu entek bangun rumah setahun belum selesai loh itu. Lah gitu. Oh gitu. Oh iya. Gimana Pak Daud? Oke. Sekarang tak kasih tahu. Pak Daud kan ada berkat kan ya. Waktu di pengamanan khusus kan ya. Iya. Oke. Sekarang tak kasih tahu. Belikan tanah semua. Setelah itu ada teks amnesti, ikut teks amnesti. Loh. Kenapa teks amnesti? Selama ini Pak Daud udah lapor pajak belum? Belum pernah. Oh iya, laporkan aja. Langsung 2015 teks amnesti langsung. Langsung teks amnesti dah. Penebusan dosa. Nah, dah semua secara legal pajak semua beresin 2015. Oke, 2015 kan Pak Daud enggak ngerti pajak, ya udahlah sekarang bayar pajak semua untuk teks amnestikan. Selesai di sini dah. Nah, selesai teks amnesti, uang dari teks amnesti itu udah selesai, Pak Daud beli tanah. Nah, terus dia ngomong, tanahnya gimana? Nah, itu di 2017. Tanahnya gimana Pak Gun? Dia ngomong sama saya, Pak Daud kan pemain kecil, beda dengan saya akan ajarin. Beli tanah di bawah 2.000, pinggir jalan 2 mobil lewat. Di bawah 1 juta. Jangan yang hektaran, jualnya susah. Pinggir jalan 2 mobil lewat, pinggir kota. Harga di bawah 1 juta. Oke. Setelah itu yang kedua, nomor 1 apa? Tanya Tuhan dulu. Nah setelah itu Pak Daud tanemin bahwa terjadi krisis ekonomi kan. Setelah itu terjadi krisis pangan kan. Oke. Pak Daud tanemin tanaman jangka panjang. Jangka panjang gimana Pak Gun? Ya tanemin duren musangking. Saya itu duren duri hitam. Saya itu alpokat yang jenis bagus-bagus semua sama nangka jangka panjang. Nah di bawah tanaman itu kasih bawahnya sayur-sayuran untuk selanjutnya. Setelah itu belinya berapa? Langsung suruh beli. Saya ada berkat, penting udah teks amnesti dulu, tak beli tanah. Kalau enggak salah saya beli tanah itu enggak banyak, waktu itu terpisah-pisah itu kira-kira hampir 2,5 hektar. Pisah-pisah 2.000 meter, 1.000 meter, semua saya siapkan semua. 2017 saya sudah persiapan semua. Langsung saya datangkan bibit-bibit, durian musangking, duri hitam, manggis, saya itu pisang rojo. Pisang rojo itu hati-hati loh. Saya beli bibit itu 100 biji, yang asli hanya 20 ya. Yang keluarnya itu rojo bingung ya. Nah, saya beli bibit itu 100, yang asli hanya 20 saudara. Waktu udah besar, jadi rojo bingung semua ya. Nah, langsung tak buangin semua. Sekarang udah semuanya banyak pisang raja, asli, pisang raja saya asli semua. Nah setelah itu tanemin pisang raja tanemin semua titik-titik. Dia ngomong sama saya gini, sekarang Pak Daud pelihara sapi. Kenapa harus pelihara sapi? Waktu itu Gunawan ngomong, nah pinggir-pinggirnya kamu tanemin rumput kolonjono yang untuk yang besar-besar dulu saudara, rumput yang tinggi-tinggi dulu saudara. Nah kamu tanamin itu pinggir-pinggirnya. Nah setelah itu kamu pelihara sapi. Nah nanti kamu akan mengalami siklus. Jadi gini, nah supaya pupuknya kamu pakai itu saya dikasih tahu sama teman itu pakai bak, kotoran sapinya direndam dulu pakai air. 3 bulan, 4 bulan baru dikasihkan tanaman sekitar 1 meter. Diajarin saya saudara, udah. Nanti gini Pak Daud, sapi makan rumput dimakan sapi kan Pak Daud. Nah setelah itu sapi punya kotoran untuk pupuknya tempatnya Pak Daud. Bikin tandon-tandon pupuk, oke, tandon-tandon pupuk saudara. Nah setelah itu tandon pupuk gimana lagi Pak Gun? Dia ngomong sama saya gini, kamu jadi petani. Jadi sapi makan rumput, kotoran sapi untuk tanaman kamu. Dah siklus. Nah sama pelihara ayam, pengen telur tinggal ceplok kan gitu dah. Pelihara ayam diliarkan aja lah di desa kan. Ya udah, kira-kira ada 2,5 hektar waktu itu. Itu 2017.
Saya ngomong sama Pak Gunawan Yusuf, berani enggak saya ngomong di publik akan terjadi resesi ekonomi ini Pak Gun? Bicara aja, karena waktunya sudah dekat.